Ya, terima kasih. Saya akan membawakan perenungan yang berjudul Mengasihi dengan Perbuatan dan Dalam Kebenaran. Namun kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Ya, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, terima kasih. Dunia modern dipenuhi kasih yang dangkal dan bersyarat. Banyak kasih di saat ini bersifat selektif, manipulatif, dan hanya muncul jika menguntungkan. Kita hidup di zaman di mana orang mudah menuliskan kata-kata kasih, tetapi sering tidak disertai tindakan nyata. Di dunia yang semakin menormalisasikan kebencian, polarisasi, dan kekerasan, kasih yang nyata menjadi tanda pembeda anak-anak Allah. Realitas ini mengajak kita untuk kembali pada jati diri sejati, yakni hidup dalam kasih yang memuliakan Tuhan Allah. Karena gereja bukan sekedar tempat ibadah, tetapi komunitas yang menghadirkan kasih Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Kasih Yesus Kristus adalah kasih sejati yang aktif, tulus, dan tanpa pamrih. Jadi dengan judul kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran sangat relevan untuk menantang pola kasih yang palsu dalam masyarakat saat ini. Menurut si Tompul dan Bayer, ahli teologi, dalam perjanjian baru ada 3 jenis sastra besar, yaitu naratif, tulisan atau surat, dan wahyu. 1 Yohanes termasuk dalam kategori tulisan atau surat. Beberapa ahli perjanjian baru memperdebatkan bahwa 1 Yohanes tidak dapat dikatakan sebagai suatu surat karena strukturnya hampir tidak memenuhi unsur-unsur sebuah surat. Dalam perjanjian baru, hanya 1 Yohanes dan Ibrani yang tidak mencantumkan nama pengarangnya. Hingga kini, tidak ada kesatuan pendapat dari para ahli perjanjian baru tentang siapa pengarangnya. Latar belakang penulisan adalah adanya ajaran sesat yang dilawan, yakni Gnostikisme awal, terutama Doketisme. Ciri utamanya adalah penyangkalan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Kristus. Jadi Gnostikisme itu adalah ajaran yang muncul pada masa awal Kekristenan sekitar abad 1 dan 2 Masehi.
Gnostikisme ini semacam ajaran yang mencampur filsafat dengan iman Kristen, tapi akhirnya menyimpang dari ajaran gereja mula-mula. Dan doketisme adalah salah satu bentuk dari Gnostikisme yang tadi, yang dimana mereka mengajarkan bahwa Yesus tidak benar-benar memiliki tubuh manusia. Menurut mereka ia hanya tampak atau seolah-olah manusia, yang artinya penderitaan dan kematian Yesus dianggap tidak sungguh-sungguh terjadi secara fisik menurut mereka. Dalam situasi merebaknya keinginan untuk mencampur adukan kekristenan dengan paganisme atau agama yang menyembah banyak dewa, maka usaha yang dilakukan penulis adalah dengan menampilkan kekristenan yang besar untuk mencela kekeliruan ajaran sesat itu. 1 Yohanes ditulis untuk sekelompok orang Kristen yang kemungkinan tidak hanya berasal dari komunitas Asia Kecil. Yohanes 3 ayat 11-18 tadi adalah gagasan mengenai tingkah laku seseorang harus sesuai dengan imannya. Dalam ayat 11-12 tadi menjelaskan bahwa orang Kristen di Asia Kecil telah mendengar sejak awal kalau mereka harus saling mengasihi. Artinya, mengasihi dengan kasih yang tulus, tanpa pamrih dan penuh pengorbanan. Kasih yang tidak bergantung pada keadaan atau perbuatan orang yang dikasihi, kasih tanpa syarat, atau kasih Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Jemaat harus secara aktif melakukan perbuatan mengasihi satu sama lain. Penulis menekankan kembali ke awal. Artinya, jika pengalaman rohani berasal dari Tuhan Allah, jemaat dituntut untuk saling mengasihi, tetapi jika berasal dari iblis, mereka akan saling membenci. Kain adalah contoh kehidupan yang dipenuhi kebencian. Dalam Kejadian 4 ayat 1-16, mungkin boleh kita baca juga bersama-sama, atau saya bacakan ya. Kejadian 4 ayat 1-15. Ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan,
Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain dan Habil adalah 2 bersaudara, dan keduanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah. Perbedaan persembahan mereka adalah iman, dan iman selalu didasarkan pada firman yang Tuhan Allah berikan. Jelas bahwa Tuhan Allah telah memberikan petunjuk tentang bagaimana dia harus disembah. Kain menolak dan memutuskan untuk beribadah dengan caranya sendiri. Tuhan Allah menerima persembahan Habil dan menolak persembahan Kain. Habil meninggalkan mezbah dengan kesaksian penerimaan Tuhan Allah di dalam hatinya, tetapi Kain pergi dengan amarah dan kekecewaan. Rasa dengki telah berubah menjadi amarah dan kebencian. Kain tahu bahwa dirinya jahat dan saudaranya benar. Bukannya bertobat seperti yang diperintahkan Tuhan Allah, ia justru memutuskan untuk membunuh saudaranya. Seperti Kain, orang-orang di dunia mencoba menutupi sifat asli mereka dengan ritual keagamaan, tetapi mereka justru takut pada iblis. Dalam ayat 13-15 pembacaan tadi, bagian ini mencatat bahwa kebencian sama dengan pembunuhan. Satu-satunya perbedaan adalah tindakan lahiriah untuk mengambil nyawa, namun tindakan batiniahnya sama. Di mata Tuhan Allah, kebencian setara dengan pembunuhan secara moral, dan jika dibiarkan tak terkendali, maka kebencian mengarah pada pembunuhan. Seorang Kristen telah berpindah dari maut ke hidup, dan buktinya adalah ia mengasihi saudara-saudaranya. Ketika ia menjadi bagian dari dunia, ia membenci umat Tuhan Allah. Tetapi setelah ia menjadi milik Tuhan Allah, ia mengasihi mereka. Dalam ayat 16 dan 18 sampai 18 tadi menjelaskan bahwa satu-satunya cara hidup yang bahagia dan kudus adalah mengasihi dengan kasih Yesus Kristus. Kasih adalah kodrat Tuhan Allah, bukan sekedar respon yang dipaksakan, melainkan respon yang alami. Dalam Perjanjian Lama, kata kasih memiliki banyak arti. Kata kasih berarti perasaan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan. Sejumlah teks Perjanjian Lama melukiskan kasih yang terjalin di antara anggota keluarga, antara sahabat, dan juga antara tuan dan budak-budaknya. Di atas segalanya, umat Israel harus mengasihi Tuhan Allah, sesamanya, juga orang asing yang ada di negeri mereka. Dalam kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus mengajar para muridnya untuk menaati perintah yang paling utama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Injil Yohanes menekankan besarnya kasih Tuhan Allah kepada dunia. Dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk saling mengasihi. Ketika berkhotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk mengasihi musuh-musuh, karena Tuhan Allah juga berbuat demikian. Dalam Perjanjian Baru, salah satu kata Yunani yang sering dipakai untuk kasih adalah agape, yakni kasih yang rela berkorban bagi kepentingan orang lain, seperti kasih Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Menurut Rasul Paulus,
Kasih bukanlah sekedar perasaan, melainkan bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Di ayat 18, kata Yunani agapomen berarti orang Kristen dituntut untuk melakukan tindakan mengasihi, bukan hanya menerima kasih di saat ini dan di saat yang akan datang. Menyatakan kasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan yang dalam bahasa Yunani ergo dan dalam kebenaran atau aletheia dalam bahasa Yunani. Kata Yunani ergo menjelaskan bahwa mengasihi adalah cara atau alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, menolong saudara yang menderita kekurangan. Kata Yunani aletheia artinya sebuah konsep yang menyatakan bahwa hal ini sungguh benar dan tulus atau tidak munafik. Maka tindakan mengasihi melalui pemberian diri, waktu, tenaga, perhatian, materi, tanpa mengharapkan imbalan bagi mereka yang membutuhkan adalah hal yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan Allah. Kasih adalah perintah utama Tuhan Allah, dan Dia sendiri telah menunjukkannya melalui karya Yesus Kristus. Bagi orang percaya, saling mengasihi bukanlah pilihan, melainkan perintah yang harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Kasih adalah ciri khas anak-anak Tuhan Allah, sedangkan kebencian adalah ciri dunia. Maka dari itu, kita semua harus hidup dalam kasih Tuhan Allah, bukan dalam kebencian atau iri hati. Tindakan mengasihi sesama adalah bukti bahwa seseorang telah berpindah dari kematian kepada hidup. Tanpa kasih, umat Tuhan Allah tetap tinggal dalam kematian rohani. Kasih yang sejati tidak hanya aktif, tetapi juga dilakukan dalam kebenaran. Artinya, sesuai dengan firman Tuhan Allah, bukan sekedar baik menurut manusia saja. Penting untuk menyeimbangkan antara kasih yang tulus dan hidup yang benar di hadapan Tuhan Allah. Warga jemaat agar menyadari bahwa kasih sejati bukan hanya berupa perkataan, namun harus ditunjukkan melalui tindakan nyata terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Jemaat diajak untuk menerapkan kasih secara konkret atau nyata, bukan hanya secara teori atau emosi saja. Ya, mungkin sampai di sana perenungan saya pada hari ini. Haleluya, amin. Diserahkan kepada pastor. Haleluya. Ya, ini pelatihan pastor-pastor muda anak-anak kita. Memang hari ini sesuai jadwal. Pastor Manse punya tugas. Kita sudah dikasih tahu dari hari Senin lalu. Tetapi kita tidak kan hari Minggu kemarin kan Jaden kan berhalangan. Ya, jadi kita sudah kasih tahu, tapi luar biasa ya. Dia bertanggung jawab ya. Anak ini kita berdoa supaya tadi kita bilang Jaden kalau boleh khotbah tanpa teks. Dia bingung. Teks apa itu? Ya. Dan nextnya bulan depan itu harusnya Bruder Nolfi. Betul ya Pak? Betul. Ya. Nah, kalau begitu diisi oleh senior pastor Mansai. Ya, jadi maaf hari ini seniornya terlambat tidak bertugas karena ada junior yang akan dilatih ya. Jadi kita saling melatih. Marilah kita membentuk generasi, membangun generasi baru pengganti kita. Orang ini su ondo-ondo pigi.
menarik tadi ada sentil doketisme. Ya. Pak Erik tolong buka itu doketisme di layar sebelahnya di Google. Kita sudah ya, cari yang doketisme. Ada Luther di sebelahnya, di ujung kali. Mas pada ujung di sebelahnya, coba cari, tolong dia akan dia. Ada doketisme. Ada. Kalau ada ketik ulangnya. Apa itu doketisme? Doketisme adalah ini teologi proper masuk ya. Ini masuk ke teologi proper. Tolong dengar baik-baik dulu ibu-ibu. Ya. Ini hati-hati dengan doketisme. 3 tahun lalu saya bawa tentang doketisme ya, di TikTok. Jadi doketisme menolak sebenarnya doketisme ini beti-beti dengan Trinitas, beti-beti saja kalau baca di punya rumusannya. Jadi mereka anggap bahwa Yesus itu tidak benar-benar datang sebagai manusia. Ada benarnya, tetapi kalau lihat definisinya apa Erik? Tolong. Doketisme adalah apa tuh? Ajaran teologis awal Kristen yang menganggap Yesus Kristus tidak sesungguhnya manusia, melainkan hanya tampak manusia atau memiliki ya, tubuh fisik semu. ia menganggap bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, melainkan hanya tampak ya, manusia atau memiliki tubuh semu. ya, karena memang Yesus tidak sungguh-sungguh manusia. Dia tidak pernah sungguh-sungguh manusia. Kacau kalau dia sungguh-sungguh manusia. Orang menjadi apa yang dipercaya kepada manusia? Logika warasnya, manusia itu diciptakan. Tolong Jaden dengar baik-baik ya, karena Jaden yang punya materi. Ini hati-hati dengan teologi bapak-bapak gereja. Hati-hati. Bapak-bapak gereja konsili, dari konsili Nikea 1 sampai konsili Nikea ke-2 tahun 787, dari 325 ke 787 tidak pernah kembali ke ajaran para rasul. Tidak pernah. Silakan kalau ada data, silakan kasih tunjuk saya. Mereka meracik sistem atau doktrin pengajaran teologinya sendiri. Doktrin teologinya sendiri. Mereka racik. Lalu mereka sosialisasikan dengan cara kekerasan. Makanya terjadi abad-abad atau masa-masa kegelapan gereja, the dark ages. Ada puluhan ribu orang dibantai ketika melawan ajaran bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja tidak pernah kembali kepada ajaran Alkitab. Tidak pernah. Tidak pernah. Makanya konsep Trinitas itu dipaksakan masuk menggunakan kekuasaan. Tidak
pernah ada di Alkitab. Cari sampai ciri semua itu rambut, botak, yang tidak ada Trinitas. Kecuali ngarang. Kemarin ada yang masuk dan nekat. Ada ibu dari Batak. Pak, ibu dari Batak ini bulan kemarin saya memberikan apresiasi ke dia. Ya, saya harus objektif. Ada bagian lain dia oke. Tetapi ketika masuk ke teologi proper, dia itu hanya bisa urus bumbu dapur. Lalu dia mulai menggurui. Oh, itu Matius 28 ayat berapa? Ayat 19. Saya bilang, cari murid-murid siapa yang pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Jadi mikir, orang Kristen harus mikir, apakah murid-murid membangkang perintah Yesus sebelum dia terangkat ke surga? Itu perintah, orang bilang apa? Amanat agung ya. Betul ya Pak Gem ya? Kalau amanat agung lalu murid-murid sendiri yang mengkhianati, betapa celaka 13, 14, 15, 16 murid-muridnya. Kacau itu. Pada hari Pentakosta, Petrus berdiri dan mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Theos dan baptiskanlah. Ya. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pernah ada perintah murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak pernah ada. Makanya, kalau Anda belajar sedikit sejarah, pernah dengar Eusebius? Bro, tidak pernah. Dia ahli sejarah atau bapak sejarah gereja. Dia hadir pada Konsili Nikea tahun 325. Eusebius. Dan Eusebius menulis sanggahannya terhadap Trinitas, atau tepatnya Matius 28 ayat 19. Ya, tidak ada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba mari kita ke sana dulu supaya kita tahu narasi ya, alur logikanya. Saya mengajak jemaat Tuhan Yesus untuk pakai otak ya, pakai otak. Ya, jangan otak kita taruh di freezer, lalu freezernya ditaruh ke pegadaian, lalu kita congor. Jangan begitu. Ya. Itu orang ada belajar ini, bukan ada membeo. Ya. 28 ayat 19. Mari kita mengalah ya. Ya, mari kita baca 2-3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikannya. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, bukan murid kami. Bisa nalar? Coba kita lihat teks aslinya, supaya kita ketika kita membantah, kita menalar. Kasih ayat bukti.
Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, disciples. Coba kita lihat di sini bentuknya apa ini? Ini kan disciples. Ya, betul dari apa gramatikanya ya. Apa nih? Aorist, imperatif, aktif. Ya, muridku, disciples. Ini kalau lihat bentuknya jamak atau tunggal apa ya? Yang yang di disciples ini. Meteides. Bisa berapa? Ini kan disciples. Kalau S-nya berarti dia jamak ya, Pak harusnya. Iya, murid-murid. Murid-murid kan? Ya. Ini coba di sebelahnya ini Pak. Yang tiga ya. Matetes ya. Jadi jadikanlah segala bangsa, semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ada keganjilan di sini. Coba lihat ini. Harusnya dalam nama-nama. Harusnya dalam nama-nama, karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada 3 kali sebutan nama yang ditulis di sini. Harusnya onomata, harusnya names, harusnya. Karena jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama-nama. Kasih contoh. Matius 10 ayat 2. Tolong ya pengkhotbah berikut. Nggak usah pakai teks ya. Latihan. Ya. Kita baca 2-3. Inilah nama-nama. Perhatikan ya. Inilah nama-nama. Kita baca nama-nama. Bukan nama. Inggrisnya benar. Mana tuh Inggrisnya? These itu bentuk jamak. These. Kalau THIS itu tunggal. Tapi kalau tulisan begini, these itu mengikut apa? Pasti yang ikut itu jamak. These, ya. These are the names. Inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Ya. Makanya dia pakai onomata. Inilah nama-nama onomata. Oke. Itu coba Pak Erik tolong bantu. Onomata, ya, bentuknya plural. Names ini di sini Pak, sebelah kiri. Ya, ini dia. Ini nominatif, neuter, plural, jamak. Jadi teks yang lain-lain itu berhubungan dengan nama-nama itu normal, wajar pakai onomata. Tetapi untuk satu-satunya teks Matius 28 ayat 19 penyebutan ada 3 nama tetapi hanya pakai onoma. Ini yang oleh Eusebius
yang ahli sejarah, yang bapak sejarah, itu mengatakan bahwa teks itu telah ditambahkan. Itu tidak ada. Makanya murid-murid pergi membaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Semua murid yang melakukan pembaptisan tidak ada yang menggunakan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya telah terbuka menyanggah doktrin putar balik Allah Trinitas, karena tidak pernah ada. Orang ini dicepokin, ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin. Bapak-bapak gereja itu tidak pernah kembali kepada Alkitab, tidak pernah. Silakan ya, kalau ada yang bisa buktikan bahwa bapak-bapak gereja kembali kepada ajaran murni Alkitab, Perjanjian Baru khususnya, saya akan ikuti bapak-bapak gereja. Ya, itu tantangannya. Jadi tunjukkan saja. Kemudian bukti satu lagi, bahwa memang tidak ada Trinitas. Ya kecuali orang tuna logika. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Tolong ya, ahli hukum tahu. Jadi belajar Bapak ya, dua anak ini. Oh, ada satu di belakang ya. Kita baca 2, 3. Aku baca 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Theos, Kyrios Theos. Ini perjanjian baru. Kemudian yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini adalah firman dari namanya Yesus. Yesus disebut Tuhan Allah, Kyrios Theos. Dalam bahasa Ibrani apa? Sudah tergulung ini. Bahasa Ibrani apa? Ini kan Yunani, Kyrios Theos. Kalau Ibrani ya apa cuma Yahweh Elohim atau Adonai Elohim. Yahweh Elohim. Jadi Yahweh Elohim ini ditujukan kepada Yesus. Nah, coba orang lihat linearnya. Ini Pak Erik, naik sedikit Pak. Ini di bawah. Yesaya 41:47 saja Pak. Nggak usah ke sana ya. Siapakah yang melakukan? Bisa dapat baca ini di belakang? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Yahweh yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Bisa tahu? Bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Oke? Yesus mengatakan sebelum Abraham lahir, aku ada. Itu yang digambarkan di sini. Aku ada, yang sudah ada, ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dalam bahasa Ibrani lebih enak apa disebut?
Aku ada, ya aku ada. Apa? Om Kiki. Apa Pak E? Ehye, Asher, Ehye. Ehye, Asher, Ehye. Atau dengan kata lain apa? Haya. Haya. Haya, Asher, Haya. Aku ada, ya aku ada. Ini dikatakan di sini, aku yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, banyak orang mengatakan bahwa maha kuasa itu adalah Yod-He Vav-He. Oke, setuju ya? Setuju. Yesus adalah Yod-He Vav-He. Setuju? Setuju. Yesus dipanggil apa? Yod-He Vav-He dipanggil Bapa. Ada di mana tuh ayat? Yod-He Vav-He dipanggil Bapa. Di mana itu? Yesaya 63 ayat 16. Memang susah ini kalau tanya Pak Mak ini ramai. Yesaya 63 ayat 16. Kayak itu saja Pak ya, supaya lebih enak, lebih besar. Ya, itu saja. Elektronik. Belajar balik aku. Nah, 16 next itu. Ya, oke, 2, 3. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya, Yahweh, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Yesus penebus atau tidak? Berarti Yesus adalah dipanggil Bapa. Sudah. Doa tutup yuk. Ya, itu dia. Yesus dipanggil Bapa. Bapa yang kekal. Nah, Bapa ini telah mati. Bagaimana pengkhotbah? Bapa telah mati, setuju? Yesus yang telah mati. Setuju? Kayaknya terpaksa dia. Karena sudah disuntik tuh puluhan tahun. Setuju? Yesus itu Yahweh. Yahweh, betul. Yahweh dipanggil Bapa, itu ayatnya. Yahweh, sungguh Abraham, ya Yahweh, engkau sendiri Bapa kami. Setuju? Yesus adalah Yahweh. Oke? Kalau kamu tidak percaya bahwa aku ada, kamu mampus dalam dosa. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Berarti Yesus adalah Yod-He Vav-He. Nah, Yod-He Vav-He dipanggil Bapa. Oke? Tambah satu ayat lagi, Yesaya 64 dan 16. Supaya orang yakin, saya yakin. 64 ayat 16. Ayat 8, sorry. Maaf, 8 Pak, maaf. Ya, kita baca 2, 3. Tetapi sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Kamilah
Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Lalu di mana Yesus disebut Bapa? Yesaya Berapa tuh ya? ada tertulis. Yesaya 9 ayat 5. Oke, kita baca 2-3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat. Ini langgar ya. Penasehat ajaib, El Gibor, Bapa yang kekal, Raja damai. Omong-omong orang Ibu Riri di mana? Ada Oh, hadir, kita nyadap dia. Soalnya kita tidak maha tahu jadi. ada bersandar. Ya, ini disebut Bapa yang kekal. Yang dinubuatkan ini adalah Yesus. Ya. Waktu Yesus lahir disebut apa? Pengacara. Mau dulu pengacaranya dia, calon pengacara bagaimana? Yesus lahir disebut apa? Penebus, Lukas pasal 2 ayat 11. juru selamat. Lupa ya. 11 Pak. Oke, 2-3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan. 6 bulan sebelum kejadian ini ada lahir siapa? Yang anak bersaudara itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak dibilang Tuhan. Oke. Kyrios. Bahasa Yunani Kyrios, bahasa Ibraninya apa? Nanti tanya ke Pak Erik lagi. Adonai. Ya. Adonai itu adalah sebutan pengganti bagi Yahweh, Yod-He, Vav-He atau Yod-He, Waw-He. Ibrani mengucapkan 2 huruf ini secara bergantian, Vaw dan Waw. Ya. Itu. Jadi yang lahir adalah Juru Selamat Kristus Tuhan. Nah, Tuhan ini dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yod-He Vav-He, dipanggil Bapa. Ab, bahasa Ibraninya Ab. Nah, Bapa ini telah mati. Di mana ayatnya? Ini kita gunakan logika ya. Bagaimana pengkhotbah? Di mana ayatnya Bapa mati? Ini ramai ini. Ini mesti pakai logika hukum. Di mana? Wahyu. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Di mana nanya itu? Ada tertulis. Tapi gampang-gampang sekali. Main mak-maknya susah sekali mau dilawan. Dorong kompak, semua ada tertulis. Wahyu 1 ayat 17. Tolong lihat. Oke, mari kita baca bersama 2-3. Ketika aku melihat dia, melihat Yesus, Yohanes melihat Yesus, tersyukurlah aku di depan kaki Yesus,
Sama seperti orang mati tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Bahasa Yunaninya apa hidup? Apa ya? Itu kata itu jangan salah diucapkan, jadi kacau nanti. Zoe atau zoai, supaya jangan dapat dengar soe, ya zoai, zoe. Zoe dalam bahasa Ibrani adalah hayah atau yah. Itu yang dimaksudkan ketika Musa bertanya, siapa nama, bagaimana dengan namamu? Hayah Aser, hayah. Hidup. Zoe, hayah, yah. Jadi, yang hidup, aku telah mati. Sudah dapat logika hukumnya, Pak? Ya. Jadi Bapa Yahweh telah mati. Setuju ya? Ini pembuktian kan? Pembuktian secara jurisprudensi. Betul no? Yuridiksi kan? Ya. Tidak boleh lari kan? Aku telah mati. Tetapi mati di sini dia pakai ada dua bentuk mati. Apa Pak? Nekros. Ya kita ke bahasa Yunani supaya ada bukti. Ya pakai ilmu Thomas lah. Nekros. Jadi itu waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu matinya nekros. Waktu dia dikuburkan 3 hari itu, 3 malam, dia masuk ke dalam dunia orang mati, Thanatos. Itu yang luar biasa Tuhan Yesus. Jangan coba-coba Wona. Di mana tadi? Aku telah hidup, di mana tadi kita mau bilang? Wahyu 1 ayat 18. Nekros. Wahyu 1 ayat 18 ya. Aku telah mati, ini nekros. Perhatikan. Nggak bisa lihat ini? Nggak bisa? Nanti Pak Erik kita baca kalau begitu. Ini nekros. Nekros. Adjektif, ini sifatnya mati. Ya. Secara literally mati, ya. Ini mati. King James Version punya mati. Sudah ya, dia mati, nekros. Aku telah mati. 3 hari 3 malam masuk ke Thanatos. Jadi ada versi tulisan yang lain, Yesus masuk ke Thanatos. Makanya dia pergi memberitakan Injil di dunia orang mati menurut terjemahan. Bisa ikuti Pak Gamal ya. Dia masuk ke Thanatos. Ya di Petrus itu. Oke. Dia di sini aku yang hidup. Lalu dia mengatakan aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Nah ini kan dia pakai zoe, zoe, betul ini, zoe, ya, ini kan, ya, zao, zao atau zoe. Nah kemudian di bawahnya apa? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Kata yang sama. Kata yang sama. Aku hidup, aku telah mati nekros, namun lihatlah aku hidup.
Artinya alam maut tidak mampu menahannya. Karena dia maha kuasa. Sekarang gini, di sebelah ada tudung jago. Kita maha kuasa, Hu Akbar, maha besar. Buktinya mana? Lalu karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa apa yang mereka percaya itu maha kuasa, kalau maha kuasa hanya hidup semua, dia bukan maha kuasa, dia cuma maha kuasa di atas yang nampaknya maha kuasa. Tapi Yesus membuktikan dia maha kuasa di alam maut. Itu baru Tuhan. Paulus mengatakan alam maut tidak berkuasa atasnya. Nah, itu baru jago. Jangan jago cuma di atas. Masa coba ke dalam? Nenda abu itu. Ya toh? Nanti kasih tahu tuh RT 9, RT 13. Ya, RT 13 kalau menipe Allah maha kuasa, coba masuk dia kalau mau. Nanti bisa keluar deh, kelah sudah. Tapi orang Kristen termakan dengan isu pengecut dari mereka. Makanya orang Kristen bilang Tuhan tidak mungkin mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Ini yang lahir Tuhan. Baca tuh Lukas pasal berapa tadi? 2 ayat 11. Yang lahir Tuhan, yang mati manusia. Aneh tuh. Waras tuh enggak? Tuhan 100%, manusia 100%, itu lebih gila lagi. Kalau dia Tuhan 100%, dia bukan manusia. Paham? Cik? 100% dia Tuhan, berarti dia bukan manusia. Waras aja lah, kasih terem itu waras. Kalau dia 100% manusia, berarti dia bukan Tuhan. Susah deh. Tuhan jadi pengecut. Waktu mati, mereka bilang dia manusia. Nah, tapi una substantia tres personae decresi non separati. Tolong diulang. Tolong apa? Coba tolong ulang. Jeden. Una substantia tres personae decresi non separati. Sudah bisa ikut, cik. Una substantia tres personae. Kalau sudah bisa tres unae dong. Setres unae. Una substantia tres personae decresi non separati. Jadi satu substansi, 3 pribadi. Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Sudah tangkap Bapak? Dapat dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Oke? Nah, berarti yang waktu naik salib adalah No. Waktu naik salib adalah Yesus. Karena prinsip ini decresi non separati, berarti Bapa juga Yahweh naik di salib. Roh Kudus juga naik di salib. Karena decresi non separati. Betul nggak? Coba tanya Tung kalau mereka akui, pasti mereka tolong. Pasti. Dengan gaya
belut listrik. Bisa di bapak ini bisa kasar. Ya, moga-moga kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, dan memang sudah dibekali, kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan. 5 sola tadi apa-apa, Ibu Cik? 5 sola apa-apa tadi? Sola gratia, sola fide, Yang pertama apa? Sudah acak ya dong. sola fide, sola gratia, sola scriptura, apa yang kedua? Soli Deo Gloria, Satu. sola apa satu? Coba Kiki, berapa itu 5 sola? Kalau boleh lengkapi. Oh, sola Cristo, sola Kristus, Kristus. Bagaimana? Ahli perjanjian lama, menurut Mansai, ada berapa tuh sola? 5 sola kan? Sola. Kenapa? Solus Christus. Kalau dipunya susunan yang benar, kalau Pak Erik bisa itu. Jadi pertama sola scriptura, kemudian sola fide, kemudian sola gracia, keempat solus Christus, kelima soli Deo Gloria. Sola scriptura, sola fide, sola gracia, solus Christus, soli Deo Gloria. Itu Martin Luther canangkan di pintu gerbang Gereja Katolik Wittenberg tahun 1517 bulan Oktober tanggal 30. Itu ya, di Jerman ya. Jadi marilah kita kembali ke Alkitab, kita kembali ke iman sejati Alkitabiah, kita kembali kepada kasih karunia yang diajarkan oleh Alkitab. Mereka mengatakan begini kepada saya, Martin Luther kan tetap Trinitas, ya, betul. Sejarahnya sampai dia mati dia tidak menentang Trinitas secara terbuka. Tapi dengan 5 sola, kalau kita punya otak, kalau masih ada otak, Martin Luther memang ada kekurangannya. Kita belajar progresif, ya. Dia sudah cetuskan 5 sola. Hanya Kristus, bukan hanya Trinitas, hanya Kristus. Jadi nalarlah. Ya, semoga kita dapat menalar dengan baik dan benar. Kita kembali kepada ajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita Berdiri.